Kenapa kita merasa selalu tidak cukup? Yang pertama, suka membanding-bandingkan kepada orang lain. Dalam agama tidak boleh kita orang tua membandingkan anaknya kepada orang lain. Sesuai dengan tema spesial di pagi hari ini Ustadz ya. Ini kan selalu merasa kurang, apakah ini tanda gajiku nggak berkah? Ini bagaimana tanggapan Ustadz nih sedikit ya tentang gaji yang nggak berkah? Jadi tentang gaji enggak berkah. Teman-teman pendengar radio di mana saja berada, untuk hari ini yang sudah gajian, yang sudah diberikan rezeki oleh Allah awal bulan ya Ustaz ya. Fatimah nih. Maka bagaimana kita untuk berbagi sesama? Karena ketika kita berbagi sesama saudara muslim, maka itu adalah daripada awal kebahagiaan. Kebahagiaan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berbagi kepada teman-teman kita, itu tidak akan menyusahkan kita. Hati pun akan senang. Terus bagaimana dan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gaji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada kewajiban yang kita berikan kepada saudara muslim. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala bercerita. Nah, ini cerita nih, bahwasanya ketika ada seseorang laki-laki yang datang kepada beliau mengatakan, "Wah Imam Syafi'i, ujrati naqis," yaitu gaji saya masih kurang. Berapa kata Imam Syafi'i? Maka beliau mengatakan khamsa dinar, yaitu 5 dinar. Maka kata Imam Syafi'i, intalik, pergi engkau, pergi kembali, katakan kepada tuan engkau atau kepada majikan engkau bahwasanya minta kurangi gaji saya. Kan aneh. Kok masa dikurangi ya? Iya, harusnya dilebihin. Ya, harusnya dilebihin kan? Kemudian setelah itu, karena dia taat kepada Imam Syafi'i sebagai gurunya, maka dia pun berangkat lagi. Dia katakan, "Wah Imam Syafi'i, sudah saya katakan bahwasanya saya meminta gaji cuma 4 dinar saja." Nah, setelah itu ternyata 4 dinar pun kurang. Maka lapor lagi kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Kamu pergi lagi, minta kurangin." Minta kurangi berapa? Akhirnya minta kurangi lagi 3, 1 lagi menjadi 3. Setelah itu datang lagi kepada Imam Syafi'i. "Wahai Imam Syafi'i, betul kata engkau, sedakta, bahwasanya 3 dirham tersebut maka mencukupi bagi saya." Maka orang tersebut, santrinya Imam Syafi'i, mengatakan, "Wahai Syafi'i, kenapa kok bisa begitu?" Ternyata kata beliau, pekerjaan yang engkau kerjakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan gaji. Tidak pantas. Ternyata kerjaan yang engkau laksanakan tersebut itu sebenarnya cukup dengan gaji 3 dirham saja, sedangkan 2-nya itu adalah hak kepada orang lain. Oke. Masya Allah. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi di balik gaji kita sebenarnya ada rezeki orang lain juga. Terus cara untuk mendapatkan daripada kebahagiaan, orang itu ketika menginfakkan atau memberikan perkara sesuatu, benda yang dia sukai, kemudian dia sayangi dan dia cintai. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra," tidaklah orang tersebut mendapatkan kebajikan, kebaikan, kesenangan, keindahan, keenakan diri, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga dia menginfakkan perkara atau harta benda yang dia cintai. Maka hati ini akan senang sekali. Kapan ketika hati tersebut senang? Maka ketika kita bisa membantu orang lain. Itulah yang menyebabkan hati kita senang. Guru saya almarhum Kiai Lutfi Yusuf mengatakan, ketika engkau ingin hati engkau senang, bahagia, maka infakkan daripada harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada juga ya Ustadz ya yang emang benar-benar gak apa-apa, per bulan gajinya sedikit, yang penting berkah. Sebenarnya apa sih? Kita sering mendengar kata-kata berkah, 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 barokah. Sebenarnya berkah itu apa sih artinya Ustadz? Silakan. Baik. Dalam bahasa Inggris katakan blessing, berkah. Oke. Tetapi di dalam bahasa Arab mengatakan berkah itu artinya bertambah. Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan bahwasanya makna daripada berkah adalah bertambah. Maka para ulama mentafsirkan bahwasanya berkah tersebut bertambahnya baik itu berupa spiritual, yaitu ibadah dia. Maka setiap hari dia puasa, nanti akan bertambah lagi ibadahnya, puasa Senin Kamis ataukah puasa Nabi Daud, ataukah juga dia setiap harinya beribadah salat duha 2 rakaat satu hari, nanti bertambah lagi 4 rakaat dalam satu hari. Itu namanya spiritual, itu namanya keberkahan. Kemudian ada berkah dalam material. Material. Bagaimana caranya berkah daripada material tersebut? Yaitu bertambahnya daripada harta yang dititipkan oleh Allah. Bertambahnya harta yang dititipkan oleh Allah itu termasuk daripada berkah.
Terus nanti ada jalannya. Jalannya apakah dia dapatkan dari jalan yang salah, kemudian dia kembalikan ke jalan yang salah juga, ataukah dia mendapatkan jalan yang benar tetapi menujunya ke jalan yang salah. Dan juga yang terakhir, dia mendapatkan ke jalan yang salah tetapi menujunya ke jalan yang benar. Ayo, Jolindas yang keberapa nih? Kayak gitu. Kemudian berkah lagi ada namanya berkah usia. Berkah umurnya tersebut, bagaimana maksudnya tersebut? Yaitu umur tersebut bisa kita gunakan bermanfaat untuk orang lain, kemudian selalu kita taat kepada Allah. Kemudian berkah daripada kehidupan kita bagaimana? Rumah tangga kita, itu termasuk juga keberkahan. Kebanyakan ya Ustadz ya di luar sana tuh membahas seputaran gaji tuh, kenapa sih gajiku cepat habis? Ya iyalah, soalnya uangnya uang panas. Ada juga kayak gitu ya Ustadz ya. Sebenarnya apakah ada Ustadz ya ciri-ciri gaji yang berkah itu sebenarnya seperti apa sih? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri yang gaji berkah, yang pertama yaitu merasa cukup dengan gaji yang ada. Kemudian mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah harta, baik itu berupa makanan, kemudian pakaian yang dipakai tersebut, yaitu dengan thayyibah, dengan bagus. Kemudian apa? Wa yashkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ketika gajian, maka hatinya akan tenang. Pasti tenang. Dan yang terakhir kaya dengan sedekah. Kaya dengan sedekah. Masya Allah. Mungkin sekarang juga ya anak muda tuh gemar banget untuk bersedekah, ya Ustadz ya. Ada yang berbagi di hari Jumat, betul, kayak di masjid-masjid dan lain-lain juga. Tapi apakah sebenarnya bersedekah tuh di hari Jumat aja yang bagus Ustadz? Jadi banyak juga orang-orang yang berpikir kalau Jumat bagus, sedekahnya di Jumat aja deh, hari lain gak usah kayak gitu. Itu gimana Ustadz? Oke. Yang namanya sedekah tidak mengenal daripada hari. Kemudian kapanpun harinya tersebut bersedekah tidak jadi masalah. Tetapi apa? Ada di dalam hadis Nabi, ada tempat yang bersedekah paling afdol juga ada dalam hadis Nabi. Contohnya apa? Di dalam bulan Ramadan. Bagaimana? Apakah dengan berupa uang saja? Tidak. Berupa baju bisa jadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Yaitu senyum di hadapan saudaramu adalah juga sedekah. Senyum adalah sebagian dari sedekah. Iya betul, tapi kebanyakan senyum ya. Nanti dikiranya hal yang lain ya. Nah, sebenarnya apa sih Ustadz yang menyebabkan seseorang itu sering merasa gak cukup? Apakah ini godaan setan atau mungkin malah dia sendiri itu setan ya, yang gak bisa ngelola keuangan? Silakan Ustadz. Kenapa kita merasa selalu tidak cukup? Yang pertama, suka membanding-bandingkan kepada orang lain. Dalam agama tidak boleh kita orang tua membandingkan anaknya kepada orang lain, tetapi sebagai motivasi, katakanlah sebagai motivasi saja. Maka ini diperbolehkan. Tetapi kalau untuk membandingkan, untuk merendahkan, maka tidak diperbolehkan untuk agama. Kemudian yang kedua yaitu adalah suka melihat yang di atas. Inilah yang menyebabkan daripada kita kurang merasa cukup gajinya tersebut dan tidak berkah. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu menuntut. Pokoknya harus. Ini sehingga menyebabkan perasaan kita tersebut tidak selalu cukup. Kemudian yang terakhir adalah tidak mensyukuri daripada nikmat yang diberikan Allah. Iya, Jalinas ya. Kamu apakah salah satunya? Karena gajimu nggak terlalu cukup kayak gitu, Jalinas ya. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjut lagi nih, Ustadz ya. Apa sih sebenarnya ekonomi syariah? Sedikit Pak Ustadz, silakan. Ekonomi syariah, saya mengutip daripada pendapatnya Yusuf Qaradawi, mengatakan ekonomi syariah yaitu ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan, kemudian dengan tujuan akhirnya kepada Tuhan, kemudian menghantarkannya, memberikan sarana prasarana tersebut yang tidak lepas dengan syariat Islam. Itu menurut pendapatnya Yusuf Qaradawi. Ini kalau kita sambung-sambungin nih Pak Ustadz ya, berhubungan dengan gaji ya. Apakah ada hubungannya nih ekonomi syariah dengan keberkahan penghasilan? Hubungan yang tersebut sangat erat sekali, karena ketika orang tersebut dengan mengedepankan agama, tauhid, keadilan, kemudian nubuwah, kemudian alhasil laba ruginya dengan berkah, maka
maka dia akan mendapatkan keberkahan hasilnya tersebut. Tapi gimana sih Pak Ustadz caranya biar kita tahu nih, apakah kita tuh sudah berada di jalur yang benar secara syariah biar penghasilan kita tetap berkah? Oke, caranya yang pertama kita lihat dulu pekerjaannya tersebut. Setelah lihat pekerjaannya tersebut, apakah terbesit di dalam hati saya ini bagus atau tidak? Oke, terima kasih ya Pak Ustadz ya untuk datang di sini untuk memberikan informasi juga ke Joliners ya, biar semuanya berkah, bermanfaat juga. Dan jangan lupa ya kita untuk bersyukur dan juga untuk selalu bersedekah, karena bersedekah nggak membuat kita miskin ya Ustadz ya. Oke, kita next time bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Saya Ray Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.